Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah bawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan dalam Tuhan, memberikan diri kita dan melakukan firman-Nya, sebab itulah pujian sejati.
sejati. Mari datang membawa hidup sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Dia, dan melakukan segala firman-Nya dan memberi hidup hanya bagi Dia. Oh, Yesus, 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 kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau baik Tuhan. Ya benar Tuhan, kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, yang setia melakukan kebenaran firman-Mu, memberi hidup kami, mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk Engkau Tuhan. Ajari setiap kami Bapa, ajari setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami Bapa. Berkati beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan, dan kami siap mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam doa pagi online bersama GKI Pondok Daud. Saya percaya kasih karunia daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan terus dinyatakan atas setiap kehidupan. Meskipun di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, namun kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum pagi hari ini kita beraktivitas melakukan tugas-tugas kita, mari bersama-sama saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu, percaya, firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Pagi hari ini saya akan membagi berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dengan tema keluarga yang diberkati di tengah pandemi. Saudara, kita tahu bahwa sampai sekarang ini bahwa pandemi masih meningkat. Tentu harapan kita sebagai keluarga mendambakan, merindukan hidup yang diberkati di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan. Kesulitan demi kesulitan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya oleh karena pandemi. Banyak orang yang telah menganggur, kesulitan ekonomi, bahkan kesehatan sampai detik ini. Hal yang menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan. Karena kesehatan sangat penting. Orang yang sehat bisa melakukan segala aktivitas, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini baru saja saya secara pribadi mengalami sakit kurang lebih 2 minggu. Satu hal yang luar biasa yang saya alami secara pribadi. Ke dokter sampai 2 kali, ke rumah sakit beberapa kali. Bahkan karena tidak kuat tubuh ini, sampai jam 3 pagi harus dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga butuh pertolongan yang cepat, darurat. Dan pada akhirnya saudaraku, secara singkat, puji Tuhan, hari ini saya bisa beraktivitas kembali.
bisa bekerja kembali oleh karena kasih Tuhan. Janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kehidupan setiap orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan bagaimana keluarga yang diberkati di tengah pandemi. Berbicara tentang berkat, wah, semua orang mendambakan, semua orang merindukan, semua orang kepengin diberkati, apalagi di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apapun keadaan saudara pada saat ini, mungkin saudara terbaring di rumah sakit, mungkin keadaan saudara secara finansial mengalami kekurangan, mungkin saat ini saudara membutuhkan pekerjaan. Percayalah bahwa kasih karunia daripada Tuhan terus menyertai akan setiap kehidupan kita. Bagi setiap orang yang percaya. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita akan terus mengalir di dalam setiap keluarga kita masing-masing. Di tengah situasi yang sesulit apapun. Saya akan membagikan 3 hal bagaimana keluarga yang diberkati di tengah pandemi. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya bergantung sepenuhnya. Mempercayai kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, Yesus yang berdaulat atas hidup kita. Saya percaya apapun kondisi saat ini yang kita alami, yang terjadi atas hidup kita, keluarga kita. Ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, bahkan di tengah-tengah kesulitan apapun, firman Tuhan katakan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, semua orang mengalami kesulitan saat ini. Apalagi di masa-masa pandemi. Semua orang membutuhkan kesehatan. COVID-19 bisa menyerang kepada siapa saja. Tidak memandang orang kaya, orang miskin, memiliki kedudukan, jabatan yang tinggi. Semua bisa terkena. Namun biarlah pada pagi hari ini satu hal. Hidup yang mengandalkan Tuhan itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan di masa pandemi? Menghadirkan Tuhan dalam setiap waktu. Menghadirkan Tuhan dalam setiap keadaan. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-13, demikianlah kebenaran firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Berbicara tentang tabut Tuhan,
artinya menghadirkan Tuhan dalam segala perkara. Dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan kita. Di tengah-tengah kesulitan saat ini, terus mari bersama-sama kerinduan kita bahwa keluarga kita masing-masing diberkati oleh Tuhan. Tak kalah kita menghadirkan Tuhan dalam segala perkara. Ketika kita menghadirkan Tuhan, artinya menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, di setiap waktu, di setiap keadaan. Bukan hanya di saat-saat kita mengalami sukacita. Bukan hanya di saat-saat kita mengalami sukacita, kemenangan, namun di saat-saat kita mengalami susah, kesulitan, kita menghadirkan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam keluarga kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maka sesungguhnya campur tangan Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, saya tidak mengerti akan setiap kesulitan Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada. Apakah saudara, keluarga saudara, hidup saudara, sudah menghadirkan Tuhan dalam segala perkara? Saya percaya ketika keluarga saudara menghadirkan Tuhan, niscaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita bersama. Hal yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keluarga yang diberkati di tengah pandemi hidup berjalan dalam firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat yang 100 lebihnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hal yang utama di dalam hidup kita, keluarga kita, rindu mendapatkan diberkati oleh Tuhan. Hiduplah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun. Firman Tuhan itulah yang menjadi pelita dalam hidup kita. Ketika kita berjalan tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, maka firman Tuhan itu yang menjadi pelita, yang mengarahkan, yang menuntun dalam setiap hidup kita, keluarga kita. Sehingga kebenaran-kebenaran itu tinggal dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari bersama-sama setiap kita merindukan, mendambakan keluarga kita diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus mau mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Menghadirkan Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, hiduplah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Niscaya keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pandemi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.